Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Marilah kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan istimewa dari dirinya, Engkau mengajar kami untuk meringankan beban dan beban. Kami bersyukur karena melalui hal-hal yang kecil, kami kau berikan perasaan kami, seperti kami mengampuni yang dalam kesalahan, tapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Apapun yang saya
ke-6, wajah Yesus diusap oleh Veronica. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan dari suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sementara perjamuan Paskah, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada sebuah taman. Yesus masuk ke taman itu bersama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah juga Yudas ke situ bersama sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka datang dengan membawa bendera, obor, dan senjata. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya, maka pada mereka, Siapa yang kamu cari? jawab mereka. Yesus dari Nazaret. Kata Yesus kepada mereka, Akulah dia. Yudas yang mengkhianati Yesus berdiri juga di situ bersama-sama dengan mereka. Ketika Yesus berkata kepada mereka, Akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka Yesus bertanya lagi. Siapa yang kamu cari? Jawab mereka. Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus. Sudah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikianlah terjadi supaya terpenuhilah firman yang telah dikatakan kepadamu. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan hilang. Adapun Simon Petrus membawa sebilah pedang di ujungnya. Marilah kita berdoa. Lihat kayu salib, tempat penyelamat dunia bergantung. Lihat kayu salib, tempat penyelamat dunia bergantung. Lihat kayu salib, tempat penyelamat dunia. Sudah tuntas tadi mana? Mana tadi? Yesuslah menang jaya, Yesus sudah dimuliakan, mari kita
ayat 1 sampai 26 sampai 31a. Pada awal mula Allah menciptakan langit dan bumi. Setelah menyelesaikan penciptaan langit dan bumi dengan tumbuh-tumbuhan dan segala binatang di dalamnya, Allah melihat bahwa semuanya baik adanya. Maka akhirnya Allah berfirman, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, serta atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Ia menciptakan mereka pria dan wanita. Lalu Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cucu dan berkembang biaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah bumi itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Lalu Allah berfirman, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh muka bumi, dan segala pohon yang buahnya berbiji, untuk menjadi makananmu. Dan kepada segala binatang di bumi, dan kepada segala burung di udara, dan kepada segala binatang bernyawa di bumi, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Dan Allah melihat semua yang dijadikannya, dan sungguh amat baiklah semuanya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Kejadian 22 ayat 1 sampai 2, 9a, 10, 13 sampai 15. Pada waktu itu terjadilah bahwa Allah mencobai Abraham. Allah berfirman kepadanya, Abraham. Abraham menyahut, ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, ambillah anak tunggal kesayanganmu, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran di salah satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka berjalanlah Abraham bersama anaknya Ishak ke sana. Ketika mereka sampai di tempat yang ditujukan Allah, maka Abraham mendirikan di situ sebuah mezbah dan menyusun kayu di atas. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, Abraham, Abraham. Sahut Abraham, ya Tuhan. Lalu Tuhan berfirman, jangan kau bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab sekarang aku tahu bahwa engkau bertakwa kepada Allah. Engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh, dan ia melihat seekor domba jantan di belakangnya. Tanduknya tersangkut dalam belukar. Diambilnya domba itu, lalu dipersembahkannya sebagai kurban dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan 12. Pada hari pertama pekan itu, beberapa orang wanita pergi ke kubur sambil membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Ketika masuk, mereka tidak mendapati jenazah Tuhan Yesus. Maka mereka sangat bingung. Tapi tiba-tiba ada dua orang berdiri di dekat mereka. Mereka memakai pakaian putih berkilau-kilauan. Wanita-wanita itu amat terkejut dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka,
Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit. Lihatlah akan perkataannya yang telah disampaikan kepadamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Putra Manusia harus diserahkan ke dalam tangan orang berdosa dan disalibkan, lalu akan bangkit pada hari ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudaranya. Agar hal itu sungguh terwujud dalam diri kita, maka marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa Maha Baik, pada malam ini seluruh gerejamu merenungkan dan merayakan misteri kebangkitan putra-Mu Yesus Kristus. Dampingilah para pemimpin gereja beserta seluruh umat agar dengan menghayati peristiwa agung ini mereka membangkitkan iman yang Kristus besertamu. Salam, salam. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa. Bapa kami Di dalam surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ampunilah dosa kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Marilah kita menyiapkan hati untuk menyambut tubuh Tuhan. Akhir di kota Kaisarea. Kepala rumah itu adalah seorang perwira Romawi yang namanya Cornelius. Ya, namanya Cornelius. Petrus mewartakan kebangkitan Kristus. Dia tidak mewartakan yang lain, tetapi dia mewartakan tentang kebangkitan Kristus. Dia bilang apa sama Cornelius? Si kafir itu. Dia bilang, Yesus itu telah dibunuh dan digantung di kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Kristus telah bangkit dari antara orang-orang mati. Itulah satu tokoh yang kiranya kita bisa merenungkan, Bapak Ibu sekalian, pada hari Minggu ini, Minggu Paskah ini. Maka tidak heran kalau Petrus
sebagai Pak Perkara Petra. Di atas waris ini akan didirikan gereja. Kita maju lagi baca Injil. Kalau kita dengarkan baik-baik tadi, baca Injil dia menampilkan beberapa tokoh, beberapa orang tentang kebangkitan ini yang membawa berita. Barang siapa makan roti ini akan memperoleh hidup yang kekal. Inilah roti hidup itu. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, sediakan pada dosa-dosa saya Tubuh Kristus. Amin. Roti tidak berhabis. Kami mengharapkan supaya Bapak semua supaya lebih berisi kelihatan. Para hadirin yang sangat kami muliakan, pemerintah setempat, orang tua yang sengaja kami undang, kami berterima kasih atas kehadiran Bapak. Dan karena maklumlah pada hari ini kita merayakan satu pesta kebangkitan Kristus, yaitu pesta Paskah. Cuma saya sangat menginginkan bahwa pada hari ini walaupun sesepuh kita dua lurah yang memang kebetulan atau bukan kebetulan, tapi mereka itu dari intern gereja Katolik, tapi pada kesempatan ini mungkin belum hadir pada jam ini, nanti kami menyusul nanti, dan kami juga akan menyapa Pak Camat, dan kami sudah berputus hati tadi malam bahwa Camat
pasti akan datang, walaupun terlambat karena kebetulan Pak Camat ada jadi bapak permandian di Tawang. Jadi yang istilah apa itu yang orang tua permandian atau menjadi saksi ya? Karena kita cuma bikin ramah tamah. Itulah sebagai kata sambutan kami, dan akhirnya kami sampaikan selamat datang kepada kita semua, istimewa kepada bapak-bapak yang tidak memilih undangan kami. Berikutnya kami sampaikan banyak terima kasih. Kita masuk pada cara berikutnya, doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Ketua Dewan Stasi. Kami sebut dengan hormat Bapak Poto. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa atas rahmat yang Kamu limpahkan kepada kami, sehingga sampai saat ini kami semua boleh berada dalam hidup yang sehat serta berhati. Tuhan Bapa di surga, melalui kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, kami yakin percaya kami semua telah dibahagi dan dibangkitkan juga iman kita masing-masing. Melihat cara ini kami mohon semoga Engkau senantiasa menyertai kami semua pada saat ini. Kita akan masuk pada acara yang berikutnya. Kita akan mendengarkan sedikit beberapa kata sambutan. Untuk kesempatan pertama ini diberikan kesempatan bagi Bapak Hans Pateh mewakili umat Katolik di stasi APLA ini. Kepada Bapak persilakan. Kesempatan diberikan kepada kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih yang sudah disediakan. Saya minta untuk setiap kita paling kurang kita memberikan salam satu dengan yang lainnya, mengucapkan selamat Paskah untuk setiap orang yang hadir di tempat ini. Silakan. Jadi jangan lagi muncul persepsi-persepsi yang negatif di kalangan umat ataupun di kalangan masyarakat. Jadi sekali lagi jangan melaksanakan jamuan kasih bersama. Kemudian saya menyampaikan terima kasih pula kepada para. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Dan teman sebagai informasi pula bahwa jadi trofi acara ini tidak sampai di sini. Jadi nanti turun masih ada lanjutan. Jadi trofi kebersamaan tetap turun sama-sama di sini, kumpul di sini. Dan soalnya ada tuh cerita-cerita tadi lagi. Sudah Jo, kasih lewat Jo itu. Dan mungkin Pak, sebelum kita dorong-todong kita mau menyanyi dulu ini. Kita mau izin sebelum kita ditodong. Nah, pada udah saya bilang oh kita terus mau todong.
Jalan hidup yang penuh kegagalan, ku pujinya dan ku akui bahwa Yesus sudah mengalami kembali. Tidak taman berlalu yang kasar, ku pujinya selama-lamanya. Terasa dan ku yakin bahwa dunia ku dekat dengan saya. Goyang ke meja standar. Belajar cuma standar. Satu kali kuti Jo, dia ya. Mohon Panitia Deli untuk pada pengertian siap panitia. Panitia siap. Awal jam pasangan. Terima peserta ambil jalan. 1, 2, 3. Dari babak ketiga 5 peserta lagi, 2 itu dan 3 cewek. 1 mengadakan mereka. 2 tutup mata, tutup tangan. 2 ya. 3 siap-siap. 1, 2, 3. Siapa yang keluar? Yang terakhir itu kotak manis yang ada di atas ini. Cuma yang melintas kalau dia berkotak jatuh patah. Oke. Oke, siap. Untuk. Siap-siap. Tutup mata tengah. Tutup mata. Tutup dulu ya. Oke. Kali 5 kontestan sudah siap. Oke, akan dulu. 1. Sebetulnya tulang dia, jangan salahkan tuh. 2, 3.
Berapa putih, no? Untuk Jangan lupa juga coba yang kembali yes, nomor kamu. Oke, siap. Dimulai. 1, 2, 3. Jadi ditegakkan supaya itu jari tangan itu baik-baik di mana. Oke, siap. Goyang meja nih kata. Goyang meja. Meja. 1, 2, 3. Ada hadiah ketiga, tetapi sepertinya tadi tidak ada yang ketiga, dan hadiah ini akan disimpan untuk lomba tahun depan.